Kalau tidak Allah mengatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Ini bahasa Tuhan. Mereka seperti binatang ternak. Kenapa? Ya binatang ternak, coba kamu lihat sapi sama kambing itu. Ibunya mengandung, hamil, kemudian melahirkan, membesarkan anaknya dengan air susunya. Yang jantan menjaga anak dari kerusakan. Di kandang, sudah dewasa nanti dijual ada nilainya gitu. Kita juga sama. Ibu kita juga hamil dulu, mengandung kita. Kita lahir disusui sama, dikasih makan, ayah kita menjaga. Gak boleh ada sesuatu yang berbahaya mendekati ini. Nah, apa beda kita dengan binatang? Binatang gak pernah sholat 5 waktu. Binatang gak pernah kajian. Binatang gak pernah berpikir bagaimana bermanfaat buat yang lain. Sehingga kalau kita tidak seperti itu, an'ambas, ente sapi, ente kambing. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian akbar Masjid Rumah Sakit Permata Kuningan yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Begitu pula teman-teman dari MBI Chapter Kuningan yang mudah-mudahan Allah selalu istiqomahkan kita para biker ini untuk semangat tetap belajar tentunya. Karena memang Jurnah Tujana yang kita lakukan pada tahun ini, Jurnah Tujana yang kita lakukan pada tahun ini seperti niat Jurnah Tujana tahun-tahun sebelumnya. Kita pengen menikmati keindahan alam ini bukan cuma sekedar kebut-kebutan, bukan. Jurnah Tujana ini endingnya jannah. Kalau cuma jurnah doang silakan. Kalau Jurnah Tujana pandai-pandailah menjadi ulil albab. Ulil albab ini alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina. Iya, menjadi orang yang berdiri dia ingat Allah, duduk dia ingat Allah, berbaring pun dia ingat Allah. Dan orang yang betul-betul seperti ini, endingnya itu dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Duhai Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan. Ma khalaqta hadza batilan. Ini memiliki makna bahwa memang banyak sekali kebaikan dalam agama kita ini yang kalau bisa kita jadikan sebagai landasan dasar dalam beragama ketika kita menjadi orang-orang yang hidup di atas negeri yang seperti ini.
hidupnya punya maksud. Ya, ulama menekankan berilmu sebelum berkata dan beramal, supaya jangan cuma sekedar gugur kewajiban gitu loh. Karena nanti banyak orang yang hidupnya cuma sekedar gugur kewajiban. Lah saya dibayar untuk itu, lah kan akad kita cuma itu gitu loh. Kayaknya sense of belongingnya nggak hidup, sehingga ini akan mendatangkan kerusakan ke depan ya tentunya. Padahal hidup yang singkat di atas dunia ini bagaimana mendapatkan kebaikan buat yang akan datang. Makanya ulama bilang ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ya tempat bercocok tanam untuk akhirat. Ya kalau sudah namanya cocok tanam, udah al-fallah sayyidul bilad, petani itu sayyid di muka bumi ini. Lihat cara petani berpikir. Yazra yahsud, tanam panen. Apa yang kau tanam itu yang bakal kau petik. Kalau cuma sekedar nunggu usia tua, teman-teman tarik gas cuma pengen sampai ke lokasi berikutnya, nah, nggak usah ditunggu, waktu juga pasti datang sore nanti, sampai juga bakal datang nanti. Cuma kan proses ini yang dikatakan pemanfaatan waktu. Waktu yang kita miliki singkat ya akhi, ya Rabb. Nabi yang mengatakan umru ummati baina sittin wa sab'in. Sittin wa sab'in. Umur ini pendek, cuma 60-70. Kalian dikasih modal waktu untuk kemaslahatan akhirat. Berulang-ulang ayat mengingatkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Targetkan akhirat, jangan targetkan dunia. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Pakai dengan yang kamu miliki, titipan Allah tuh pakai. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan dunia. Artinya dunia ini sekedar gitu loh. Ayo yang total bro, kita ini dekat dengan kematian, bukan jauh dari kematian. Kebayang kalau Allah wafatkan kita sekarang, kita sedang apa gitu loh. Ini pentingnya berilmu sebelum berkata dan beramal. Nah Ustadz, kaitan dengan rezeki yang halal apa? Tumbuhlah di badan yang baik ini sesuatu yang baik kalau rezekinya baik. Karena pola pikir seperti itu tuh membutuhkan fisik yang baik. Karena kalau salah-salah paham ini kayak orang-orang olahraga itu loh. Karena kan target olahraga ada gaya berpikirnya orang-orang Romawi, ada berpikirnya orang-orang Islam. Kalau orang Romawi kan mensana in corpore sano, betul. Kalau orang Islam al-aqlu salim fi jismi salim. Hampir mirip sih maknanya, cuma jelas beda lah. Karena kita berpikir akal yang sehat itu di badan yang kuat. Kenapa? Apa kaitan akal dengan badan yang kuat ini, Ustaz? Iya, karena memang bagian dari badan ada yang namanya hati. Nabi mengatakan al-aqlu hahuna, akal ya di sini, bukan di sini. Ini otak, ini organ tubuh. Al-aqlu hahuna yusiru ila sadri. Beliau berisyarat pada bagian dada. Akal ya di hati. Kalau badanmu sehat, hidupmu no komplain sama Allah ya, kamu akan berhusnuzon kepada Allah, akalmu berfungsi. Kalau sudah akal berfungsi halas, kita beda dengan binatang. An-nas madaniyun bi-tab'i. Manusia itu punya ciri ya akal itu. Kalau tidak Allah mengatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Ini bahasa Tuhan. Mereka seperti binatang ternak. Kenapa? Ya binatang ternak, coba kamu lihat sapi sama kambing itu. Ibunya mengandung, hamil, kemudian melahirkan, membesarkan anaknya dengan air susunya. Yang jantan menjaga anak dari kerusakan. Betul? Di kandang, sudah dewasa nanti dijual ada nilainya gitu. Kita juga sama. Ibu kita juga hamil dulu, mengandung kita. Kita lahir disusui sama, dikasih makan, ayah kita menjaga. Gak boleh ada sesuatu yang berbahaya mendekati ini. Nah, apa beda kita dengan binatang? Binatang gak pernah sholat 5 waktu. Binatang gak pernah kajian. Binatang gak pernah berpikir bagaimana bermanfaat buat yang lain. Sehingga kalau kita tidak seperti itu, an-ambas, ente sapi, ente kambing. Ini agama pedes banget. Memang begitulah kenyataan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Kalau cuma hidup ini nunggu usia tua doang, nggak ada yang kita buat bekal akhirat, ente kambing. Kambing masih ada harganya lumayan, sapi juga. Kalau manusia bakal jadi beban 4 orang yang mikul keranda mayatnya nanti. Nah, ini dikatakan wa mustaruh anhu. Ada 2 kan mayit yang lewat di depan Nabi, mustarih wa mustaruh anhu.
Mustari ini orang yang diistirahatkan dari penatnya dunia. Memang dunia bukan tempat dia lah mustari. Ini orang yang capek. Ini orang yang merasakan lil mauti la syakarat, sakit ketika meninggal. Memang sakit, puncaknya sakit ketika kita meninggal. Cuma kan kata Nabi, la marada ba'da hadal yaum. Enggak ada sakit lagi setelah ini. Nah, ada mustari. Yang satunya wa mustaru anhu. Ini dunia ini istirahat dari dia gitu loh. Ini kalau nggak dimatiin dunia capek ada dia ini ya Rabb gitu ya. Mudah-mudahan kita tergolong yang pertama insyaallah. Mustarih insyaallah ya. Nah teman-teman yang Allah muliakan, mumpung kita ketemu nih, kita manfaatkan waktu luang kita ini ya. Rezeki yang halal. Rezeki yang halal ini adalah karakter rezeki yang memang Allah sendiri mengatakan warazaqnahum minat thayyibat. Ciri khas manusia itu kuberikan rezeki yang thayyib, yang baik. Karena nanti ada orang mengaku manusia, ketika kena ujian dia merasa komplain, kok berat banget sih ujian Ustaz, ya Allah Ustaz. Sementara yang ngasih ujian bilang apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Aduh, ini masalahnya mirip dari Surabaya sampai Kuningan, ini masalahnya mirip. Kita muter dari kemarin ya, naik motor dari Surabaya sampai hari ini kita ke Kuningan ini. Sama banyak orang komplain dengan takdir. Ya Allah Ustaz, kalau bicara la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Masya Allah Ustaz. Aneh udah dengar tuh ayat sebelum Ustaz denger gitu loh. Itu dia memang. Pak sudah cukup Pak, sudah cukup tadi Pak, jangan takdir lagi kelas. Nah, ya. Jadi memang betul-betul Allah sudah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Kan Allah nggak mungkin dusta, la yukhliful mi'ad. Manalah mungkin Allah mendustakan janji. Wa'dallah, janji Allah itu pasti. Wa ma rabbuka bizalamin lil 'abid. Hei, rabbuka la zalamun lil 'abid. Tuhan kalian tidak mungkin berbuat zalim gitu loh. Tidak mungkin Tuhan kalian berbuat zalim. Khalas. Ya, bahkan Allah mengatakan di hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku Allah mengharapkan kezaliman terjadi dari diriku ini. Fala tazalamu, makanya kalian jangan saling menzolimi. Fala tazalamu. Kan satu bukti bahwa ini kan kepastian tidak ada kezaliman dalam takdir. Tapi kenyataannya Ustaz, berat Ustaz. Ya Allah Ustaz, ujian itu cuma dia doang Ustaz. Suaminya ditunjuk cuma dia. 20 tahun saya nikah sama dia, 20 tahun ujian saya cuma dia doang ya Allah. Kata yang laki juga sama Ustaz, ujian saya juga dia doang loh gitu. Bininya ditunjuk. Sebenarnya ujiannya ringan, cuma satu, cuma dia doang betul. Itu kan macam-macam ujian. ya nggak masalah. Kalau sudah memang kita merasa diuji sama Allah, harusnya kita bangga. Kalau kita sudah belajar, kita bangga. Karena sahabat dulu pernah datang ke Nabi nanya, ya Rasulullah, atarakani Allah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa iya Allah ninggalin kita ya Rasul? Loh kenapa? Kata Nabi, kita nggak pernah merasakan kesulitan beberapa waktu ini gitu loh. Sahabat tuh merasa aneh kalau hidupnya nggak ada masalah. Karena mereka sudah ketemu ayat yang mengatakan bahwa ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Mereka sudah ketemu nih ayat. Apakah mereka merasa kalau sudah beriman mereka nggak diuji? Jadi mereka takut kalau nggak ada ujian nih, jangan-jangan iman kita dipertanyakan. Karena dia berhusnuzon. Kalaupun Allah uji dia, tadi ayat yang dibilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin menguji di luar batas kemampuan. Tapi kenyataannya memang berat, Ustaz. Apalagi masalah perekonomian di negeri kita ini gonjang-ganjing, Ustaz. Kebayang nggak, Ustaz? Pertamax dioplos loh, Ustaz. Gitu loh. Kebayang nggak, Ustaz? Ini beras dioplos, Ustaz. Sampai bingung kita makan tadi negeri ini. Ya iyalah, ya akan selalu seperti itu kalau kitanya nggak ngerti bagaimana bertahan hidup yang benar gitu loh. Kita menjadi orang yang lemah dengan fasilitas yang cukup. Kita nggak seperti orang-orang tua kita dulu. Hidup di zaman yang air nggak selancar sekarang, listrik nggak seterang sekarang.
Hidup di zaman kompor masih dicolok pakai sumbu, betul. Air pun ditimba, kadang pakai pompa dragon yang dicekek baru muntah gitu. Satu ibu bisa megang 5 sampai 6 anaknya sendiri tanpa asisten rumah tangga. Ayah nggak punya motor, nggak punya mobil. Ya Allah, dia cuma modal bawa pacul, arit dan temannya. Kukunya coklat berbenturan dengan kerikil. Betisnya bulat, berurat. Kenapa? Karena jalan kaki kemana-mana. Lihat, Masya Allah. Yang dia tahu bahwa hidup ini adalah berbuat sesuatu yang mendatangkan manfaat. Demi Allah, ayah kita dulu juga orang yang pura-pura sehat, padahal dia sakit. Tapi karena dia tahu memang kewajiban harus seperti apa dilakukan, lihat, jangankan fisiknya yang masih hidup, bangkainya, mayitnya pun memberikan waris. Lain sama kita, dengan repot dengan titel di depan nama kita, repot dengan kendaraan kita, repot dengan foto-foto. Hei, ada mata tua di kampung yang menanti kedatanganmu. Kita disibukkan dengan publikasi diri, kita disibukkan nyari follower, kita disibukkan membuat sebuah karya untuk dipuji banyak orang. Allahu Akbar. Kita ini kayak mangga yang matang karbitan. Kalau orang dulu mangganya matang pohon. Patokannya kalau codot sudah makan tua itu buah semua gitu loh. Kalau sekarang tidak, gimana caranya pasar tercukupi? Kalau perlu kita karbit, warnanya sama, rasanya beda, kan gitu. Ini yang terjadi sekarang. Kita lupa kalau Allah ciptakan kita untuk sebuah fitrah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hei, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Allah nggak butuh kalian jadi apa-apa, ibadah. Silakan kemas semua kegiatan kalian untuk ibadah. Ketika Nabi mengatakan ad-dunya mal'unah, ad-dunya mal'unah, dunia ini terlaknat, yang ngomong Rasul. Ad-dunya mal'unah, semua yang di dunia mal'unah, hukum asalnya terlaknat. Illa makana lillah, kecuali yang diperuntukkan untuk Allah. Artinya kan kalau kita berhadapan dengan dunia, yang kita peruntukkan untuk Allah ya jadi nggak terlaknat. Alim, orang yang berilmu, atau muta'alim, atau orang yang belajar, yang menuntut ilmu. Sisanya mal'unah. Terus kita kerja terlaknat. Wallah, kita kerja terlaknat kalau bukan buat Allah. Kalau memang kita keluar buat Allah, walaupun kita tahu rezeki itu kan nggak ketukar. Ya, kita nggak usah bergerak, rezeki mah datang. Lawang memang jelas kok ketika dikatakan bahwa bayi berusia 4 bulan di usia 40 hari yang ketiga dalam kandungan itu kan memang diutus malaikat menetapkan takdir yang telah dibuat 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Sering kita dengar kok kajian innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ardi 50 alf sana. Sering banget dengar tuh kata Ustaz. Ya kalau sering harusnya maklum dong. Maklum tuh dia berilmu, dia tahu harusnya. Kalau memang kamu tahu takdir telah ditentukan di 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi, harusnya kau sadar, kau on skenario men, kau di atas skenario kehidupan. Yang semua sudah diatur. Dan ke depan seperti apa Allah telah tentukan. Cuma memang yang namanya takdir ini tidak diketahui kecuali setelah terjadi. Ya, nanti di sinilah butuh iman dan dalil dari Quran dan Sunnah, dan butuh proses. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Ayat sudah bilang wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Nggak ada satu jiwa pun yang tahu besok apa yang terjadi. Jadi jangan sok tahu. Jangan pakai enggak Ustaz, kalau seandainya kita nih begini sama begini, nanti begini Ustaz. Itu teori. Insya Allah ujungnya bagus. Ya, jangan terus pastiin karena belum tentu. Ya, toh memang hukum asalnya wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu besok apa yang terjadi. Itu hukum asalnya. Tapi kita harus yakin ke depan itu baik walaupun kita nggak tahu, karena memang janji Allah. An-Nahl 97 Allah mengatakan man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah. Dalil. Orang yang pengen di depan nanti baik,
Seperti janji Allah tuh, Allah pakai bahasa falanuhyiyannahu, ada huruf fa-nya, lam taukid, nun taukid, artinya dipastikan kehidupan kamu yang akan datang itu baik. Asik. Ya, jangan cuma asik, lihat di depan ayatnya itu. Man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Asal dia mau beramal soleh, jelas statusnya laki atau perempuan, min dzakarin au unsa. Wahwa mukmin dengan iman yang stabil. Ini PR nih. Karena amila solihan itu amal yang benar. Amal yang benar bukan amal yang salah. Kapan amal dikatakan benar? Panjang kan? Ya, amal dikatakan benar ketika memang Allah firmankan, Nabi sabdakan dan sahabat melakukan. Itu rujukan, itu benar. Itu amal yang benar. Berarti kan kita mesti belajar tauhid supaya tahu Allah. Baik mengenal rububiyahnya, asma wa sifat, uluhiyahnya. Berarti kan kita mesti melihat kalamullah, kitabullah, ayat yang diturunkan sebagai hudan petunjuk. Karena kalau tidak nanti banyak orang sibuk ngapalin Quran cuma pengen bikin konten, ngevlog. Dengan gaya-gaya anak sekarang, terus perempuan, ya Allah ganteng banget mama hafal Quran gitu. Quran diturunkan bukan buat itu bro, bukan. Subhanallah. Bahkan kalau target anda hafal Quran pun, Quran bukan buat dihafal. Dalilnya Iqra bukan ihfaz. Durasi membaca itulah yang membuat kita hafal. Makanya Allah turunkan Quran secara bertahap. Linusabbita fihi fuadak, supaya memantapkan hati kalian. Dulu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani bilang, kenapa sih Quran nggak diturunkan langsung blek gitu loh? Kata Allah, ya memang sengaja asbabun nuzulnya itu supaya jelas. Quran turun di langit dunia sampai kepada manusia dengan tahapan. Jangan heran kalau Quran susunannya yang asli itu kan kita lihat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran terus sampai nanti An-Nas, betul. Tapi kok dalil yang pertama turun Iqra, Ustaz? Nah, itu yang dikatakan asbabun nuzul. Allah saja ajarkan supaya kamu tahu fungsi Quran, lihat asbabun nuzul. Nabi saja diajarkan tauhid di awal kerasulan dan kenabiannya. Iqra, itu kenabian. Ma nabi qari, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Muhammad, pelajari Muhammad dengan nama Tuhan yang menciptakan kamu. Suruh kenal Allah dulu, baru kita taklukkan dunia. Nanti kan bahasa rumah tangga, kita punya anak, ya didik anak kita kenal Allah. Jangan ajarkan dunia dulu, dunia mah gampang loh, ada yang punya Allah. Yang penting kita punya kita tahu dulu siapa yang punya dunia, kan kesana nanti arahnya. Ini Quran bukan untuk dihafal, tapi untuk dibaca. Anda sering baca, Anda bisa menghafal. Baru turun dalil dari sunnah nanti, hadis Nabi, keutamaan orang yang menghafal Quran. Nanti ada. Ya, cuma balikan ke hukum asal. Karena Allah pengen jadi hudan petunjuk. Kalian tertunjuki dengan Quran. Ya, makanya tahapannya begitu. Ini dalil orang amal yang soleh, amal yang betul, amal yang memang Allah firmankan dalam Al-Quran. Yang Nabi contohkan. Kenapa Nabi contohkan? Karena beliau manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia ahsan. Ahsan terbaik. Padahal ada makhluk lain yang diciptanya sama, beribadah, namanya jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, betul? Tapi yang dikatakan ahsan itu cuma manusia. Alasannya apa? Manusia bisa mirip sama Rasul. Karena Rasul dari kalangan manusia. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Maka kita bisa jadi ahsan. Ahsanul ibadah kita berikan sama Allah. Ya kenapa? Mencontoh Nabi. Nabi mengangkat tangan sejajar dengan bahu, terkadang dengan telinga. Jin kan tangannya beda. Makhluk lain tangannya beda. Ya, maka kalau manusia bisa nyontoh Nabi, afdal, ahsan. Nabi melaksanakan pola hidup, makan yang baik, sehingga orang bisa dilihat dari apa yang dia makan. Kalau pengen lihat karakter orang begitu. Rasulullah menghalalkan, cuma beliau nggak mengkonsumsi seperti dob. Beliau lihat Khalid bin Walid makan dob, kadal gurun, ya orang Arab suka ya. Nabi mendiamkan, cuma sahabat mengkonsumsi. Ya silakan aja. Nabi juga tahu bahwa yang namanya kambing ini bagus.
Ya, dia suka makan daging kambing. Cuma dia suka apa? Paha belakang. Silakan yang mau makan pala kambing ya boleh-boleh aja. Mau bikin sop kaki kambing juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, lihatlah cara Nabi mencontohkan dan sahabat melakukan. Nabi juga mencontohkan kalau makan sudah dihidangkan, suruh makan dulu walaupun sholat isya sudah dikumandangkan. Apa artinya? Isya pagi, sore, malam. Makan malam boleh berarti. Nanti ada Ustaz Dani yang menjelaskan. Ya. Katanya makan malam nggak boleh. Kalau nggak boleh Nabi nggak mengkonsumsi makan malam pada sebelum isya tadi. Kita sahur juga malam. Kita buka puasa juga malam. Yang nggak boleh banyak makan, durasinya dekat gitu loh. Ya kalau kita lapar ya kita makan. Jangan mengharamkan yang dihalalkan sama Allah. Lihat bahasa Nabi. Fakulu mimma yali, makan yang dekat. Jangan yang kejauhan. Karena rezeki didekatan sama Allah. Kita kalau mau kondangan lihat makanan banyak nih, antum duduk sini, jangan ngambil yang sono gitu. Yakinlah yang didekatkan itu yang baik buat antum. Fakulu biyamini. Inna syaitan yakulu yasrab bishimal. Kita makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Cuma setan makan minum pakai tangan kiri. Sedetil itu sebagai manusia Nabi mencontohkan manusia. Dan yang dicontohkan Nabi 14 abad yang lalu sampai kiamat juga sama. La tabdila li kalimatillah. Sudah nggak ada perubahan. Kalau kita punya akidah wa khataman nabiyyin, Nabi penutup para nabi dan rasul. Lihat. Atau gini, kalau kita mau ngelihat bagaimana bukti benar tidaknya yang Nabi ajarkan, suruh lihat sahabat. Sahabat Nabi lihat sampai Allah memberikan rekomendasi dan memberikan title buat mereka apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho sama mereka, mereka ridho sama Allah karena mereka punya iman. Walaupun tidak ada kemaksuman di dalam diri sahabat. Tidak ada sahabat yang maksum. Maka kalau ada guru-guru kita dibilang orang suci sekarang bohong lah, orang sahabat aja gak maksum gitu loh. Guru-guru kebal tidak bisa dibunuh dengan pisau, dengan golok. Umar habis perutnya sama Abu Lu'lu al-Fayrus. Ali kurang sakti apa Ali bin Abi Thalib, dibacok sama Abdurrahman bin Muljam. Betul? Ini sudah kembali ke akidah nanti. Nah, ayat itu mengatakan man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Kemudian Allah pengen yang akan datang kamu baik, perjelas status kamu. Kamu zakar au unsa. Karena ayat mengatakan alaisa dzakaru kal unsa. Laki itu tidak akan pernah sama dengan perempuan. Sama 5 waktu, tapi kan kostumnya beda. Ya sama-sama hidup butuh uang, betul. Cuma kan cara nyarinya nggak sama. Lawang fisiknya aja beda, tolong ya. Laki mesti ngerti kelaki-lakiannya bagaimana. Perempuan juga mesti tahu diri perempuan seperti apa. Resikonya apa? Kalau laki nggak tahu diri, perempuan nggak tahu dirinya, ya akan melenceng. Yang maju surat An-Nisa ayat 115. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Yang dia ikuti pola pikir yang orang beriman nggak lakuin. Aku bilang kata Allah, kupalingkan dia sejauh mungkin. Itu yang terjadi nanti. Ketika laki kayak perempuan kerjaannya di rumah ngelinter dapur sumur kasur, dapur sumur kasur. Cerewet, pasti cerewet laki yang kayak begitu. Semua dimasalahin di rumah. Hei, laki jangan betah di rumah. Yang bilang baiti jannatin itu perempuan. Laki itu yakdu himason wa tabu bitonan. Kalau ibu pengen punya laki-laki sejati, bikin dia kayak burung, Bu. Suruh keluar pagi gitu loh. Laki itu nggak banyak bicara. Lelaki itu betul-betul pura-pura sehat untuk keluarganya. Laki nggak pernah curhat di sosmed. Bergerak dikit, aku OTW sana, aku gini-gini. Laki main-main. Suruh pakai androk, semua dijelasin. Motifnya kembang gitu loh. Curhat sama WA, curhat sama IG gimana? Semua diomongin. Ini perempuan. Laki kalau punya masalah sholat ngomong sama Allah, balikin ke Allah. Nggak ngerti, tanya sama orang yang berilmu. Hikmah dibalik sholat 5 waktu di masjid ya itu, ketemu orang ngobrol gitu loh. Nanti panjang umur, sehat badan, banyak rezeki. Ya ada muamalah, ada gerakan. Kalau cuma nunggu di tempat ya rezeki pasti. Jangan kata kita rahayap aja bisa bongsor di panglong, betul? Diem namanya engkok, itu diem tapi gede badannya. Ada rezekinya.
min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Karena Allah sudah bilang pokoknya rezeki semua makhluk di muka bumi urusan aku, kata Allah. Cuma kan karakter rezeki itu kan akan menonjol kalau ada usaha. Ini pohon ditanam pasti berbuah lah, wong pohon buah. Cuma kalau pengen punya kualitas buahnya, coba berilmu sebelum nanam. Masya Allah, ini Kuningan dan sekitarnya, kita mau ke Majalengka nanti, itu tempatnya mangga sudah. Tanam mangga udah nggak usah dirawat juga bakal berbuah. Tapi kalau mau punya hasil yang baik, ya ilmu. Ada grow up-nya nanti, ada prosesnya nanti, hasilnya juga rezeki begitu. Kalau Allah Ar-Razzaq pasti yarzuk. Cuma kan kita minta sama Allah rezeki yang halalan thayyiban, yang dampaknya kepada ilmu nanti buat kita, buat keluarga kita. Toh ilmu juga yang kita minta ada dua bentuknya kan. Yang pertama kita minta ilmu yuntafa'u bih, yang bermanfaat. Yang kedua kan berlindung dari ilmu yang gak bermanfaat. Loh kok bisa tak ada ilmu yang gak bermanfaat? Ada. Tadi contohnya, anak dijadikan target hafal Quran, bagus. Ayo semoga anak kita semua hafal Quran. Tapi ketika sekolah, kita kerja rezeki kita dari mana jemaah? Nabi bilang, kullu lahmin nabata min sukhtin anaru ahqqu bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Neraka lebih berhak, artinya dia bakal jadi penghuni neraka. Tapi kan dia hafal Quran. Tuh yang bunuh Sayyidina Ali juga penghafal Quran, namanya Abdurrahman bin Muljam. Itu Musailama al-Kadzab bukan nggak paham Quran sampai dia bikin dalil, apa dia bikin syair mirip Quran karena dia tahu Quran. Ya barru ainu wassadr. Dia pengen ngalin surat qul huwallahu ahad itu. Sehingga orang yang berilmu tahu ini ilmu ini bukan cuma dituntut bermanfaat, tidak gitu loh. Kalau cuma sekedar menuntut tanpa manfaat yang dia miliki, ya ini mah kayak nanam pohon yang nggak berbuah, ya endingnya tebang ambil kayu. Tapi kalau pohon yang berbuahnya bagus kan kita bakal rawat, kalau perlu makin tua makin berkarakter buahnya, gitu. Ya, Pak Tani lebih paham lah. Kalau pohon memang yang dipanennya batang, ya memang ditebang ujung-ujungnya. Ya, seperti dulu orang berprinsip, oh Ustaz, kita tuh mesti kayak pohon kelapa Ustaz. Saya bilang enggak, saya enggak setuju. Saya lebih setuju pohon pisang, saya bilang gitu loh. Pohon kelapa itu simbol orang-orang kafir yang enggak kuat menerima kenyataan. Ya, pohon kelapa memang manfaatnya banyak, daunnya bermanfaat, kelapanya bermanfaat, sabuknya bermanfaat, batang bermanfaat. Cuma karakternya jelek. Pohon kelapa ini walaupun belum berbuah, kalau ditebang pasti mati. Dan pohon kelapa ini nggak mau kalah sama anak, dia berbuah, anaknya pun tumbuh bersaing dia. Yang bisa menghentikan kelapa, kalau bukan kita yang nebang, geledek, kebakar dia. Tapi lihatlah pohon pisang, tapi kan manfaatnya, pisang manfaatnya banyak. Daunnya ada manfaat, betul. Bungkulnya ada, kedebongnya ada, kulit batangnya ada buat tali. Ya pisangnya jelaslah jantungnya bisa diurap, sama. Bahkan karakter pisang itu kalau ditebang numbuh, nggak akan pernah putus asa pisang itu. Memang kelihatannya keras itu aspal, tapi kalau ada tunas pisang masih jebol dengan waktu. Dan uniknya pisang itu kalau sudah berbuah, dia akan mati dengan sendirinya, mengalah. Diizinkan tunas berikutnya silakan tumbuh. Biarlah ayahmu menjadi pupuk buat kalian. Subhanallah. Kalau kita mau berfilsafat, berfilosofi, ya teman Islam nggak ada filsafat. Orang suka berfilosof begitu kan. Karena banyak orang-orang non muslim ini, mereka nggak pakai dalil Quran dan Sunnah. Mereka pakai logika, mereka pakai falsafah, bahasa mereka. Ya agama juga bisa, cuma agama nggak mengajarkan. Agama ini dalil dan butuh iman. Kalau kita bicara perempuan, hey perempuan, almar'atu aurah, perempuan itu aurat, itu bahasa agama. Nabi yang bilang, lan yaslu aura minha ila hadza wa hadza. Tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Tolong pahami, bukan intimidasi. Karena Islam pengen kalian terlindungi, kalian mahal. Sesuatu yang dibungkus dengan bungkusan yang rapat itu mahal. Kalianlah aurat itu gitu loh. Jangan sampai menjual diri, membuka aurat buat mendapatkan keuntungan, jangan. Nah orang kafir nggak bisa ngomong begitu. Dibuatlah cerita tentang Cinderella, betul? Ya, orang kafir nih, saya nggak mengatakan ini dalil, cuma mencontohkan. Mereka juga pengen sebuah kebaikan, cuma mereka nggak punya Quran. Kita punya Quran. Oh, lihat Cinderella itu, bajunya panjang. Di kita paham anak sekarang, aku panjang kayak Cinderella. Kayak Ummu Salamah nggak bagus bajunya gitu loh. Kayak Aisyah
Aisyah pernah tawaf menggunakan baju hitam bermotifkan kembang merah. Lupa gelungan rambutnya Ummu Salamah pun dicontoh oleh wanita-wanita di zamannya. Ya, kita kadang-kadang ngelihat Cinderella, aku pengen kayak Cinderella. Nah, dengar Cinderella memang contoh yang baik, tapi bukan dalil, Orang-orang barat ngingetin anak-anaknya, kamu perempuan jaga diri. Lihat Cinderella cuma copot satu sepatunya sebelah dapat pangeran. Kamu copot semua nggak dapat apa-apa gitu loh. Itu logika mereka, dididiknya gitu. Jangan contoh Cinderella, tapi memang kenyataan mereka berfilsafat kayak begitu. Tapi agama kita dalil man amila solihan min dzakarin au unsa. Amila solihan identik dengan Quran, sunnah, dan pemahaman para sahabat. Status diperjelas, ini laki, ini perempuan. Ayo laki-laki khiyar. Yang Nabi katakan khiyarukum linisaikum. Sebaik-baik kalian wahai laki-laki yang paling khiyar. Khiyar ini ditafsirkan oleh Abdurrahman Hudzaifah ibn al-Yaman. Beliau mengatakan dalam satu buku, dikatakan bahwa kata Hudzaifah ibn al-Yaman, al-khiyar sifatul ulama, sifatnya ulama. Apa ini khiyar? Menyiapkan maklum. Ya, perempuan cari lelaki yang khiyar, yang menyiapkan maklum, yang dia tahu kalian perempuan tulang rusuk yang bengkok. Kalian tercipta bukan untuk diluruskan tapi dimaklumi. Karena kalau dipaksakan pasti patah. Dan ini nggak gampang. Ya, sehingga wajar kalau dalam rumah tangga Nabi mengatakan manistato aminkumul ba'ah, yang sudah mampu untuk menikah. Bukan cuma mampu membuahi atau ngasih makan, bukan. Mampu menjadikan pasangan sebagai puzzle kehidupan. Bahwa rumah tangga ini punya misi. Mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Memperbanyak umat pada hari kiamat. Mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Memperbanyak umat pada hari kiamat. Umat yang seperti apa? Yang anak tahu memperbanyak umat itu banyak anak, enak aja. Bisa iya, bisa enggak. Kesian yang mandul dong, gitu loh. Kesian yang anaknya dikit. Tapi memperbanyak umat memang mendatangkan manfaat yang namanya umat Muhammad. Si laki-laki ini nikah jadi suami yang baik. Si perempuan ini nikah jadi istri yang baik. Suami istri ini baik, anaknya baik, insya Allah. Karena nggak mungkin pohon yang baik tumbuh di tanah yang nggak baik. Pasti baik. Kalau kenyataannya enggak, itu ujian kayak Nabi Nuh. Jangan salahkan Nabi Nuh nggak bisa milih bini. Oh, kalau Nabi Nuh emang nggak bisa milih perempuan, makanya durhaka. Hati-hati kalau ngomong gitu. Oh, pantesan Adam sama Hawa emang nggak bisa ngedidik anak, makanya Habil sama Qabil bunuh-bunuhan. Enak aja. Itu ujian. Oh, kalau Ibrahim nggak bagus muamalah sama orang tua, makanya dibakar. Awas ya. Itu ujian. Lain itu masih hanya Allah. Cuma teori hidupnya jelas. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Quran tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin. Petunjuk buat orang yang bertakwa. Yang jadi masalah, kita sudah bertakwa belum? Karena kalau cuma sekedar gugur kewajiban, siapa juga bisa. Ada kok orang yang kerjaan baca Quran buat dibayar, ada. Quran nggak ngefek, habis ngaji 2-3 ayat di pojokan ngerokok. Ayo enggak ya. Ini gimana? Nggak ketemu ayat yang mengatakan wala tulqu anfusakum ila tahluka gitu loh. Jangan masukkan dirimu pada sesuatu yang berbahaya. Ini gimana mau jaga keluarga, kalau menjaga paru-paru aja nggak bisa gitu loh. Ini kayak begini jangan main-main nih, bahasa-bahasa begini nih. Masya Allah. Kenapa? Ya ima ayat yang tersurat yang disampaikan tadi An-Nahl 97 atau ayat yang tersirat, tersurat. Fenomena yang kita lihat. Laki mesti jelas, yang khiyarnya nampak sekali, yang menyiapkan maklum. Saya sampaikan tadi kemarin karena berkaitan dengan rezeki yang halal ini, kita disuruh lihat sifat maklumnya Nabi Allah Adam alaihissalam itu. Ya, ketika dia diuji dalam rumah tangga oleh istrinya, kan Hawa ujian buat Adam. Adam lama di sorga dan kita baru ngayal sorga, betul. Adam duluan ke sorga, kita belum pernah ke sorga. Tapi buat laki-laki Adam simbol itu. Seindah-indahnya sorga tetap nggak sempurna tanpa wanita. Adam minta pasangan, ini awal kerusakan.
awal ujian. Ya, tapi memang hidup memang seperti itu, jangan kita menghindar. Ya setelah Adam minta pasangan, diambil dari tulang rusuk yang paling bengkok. Allah nggak ciptakan dari tanah. Supaya kamu tahu bahwa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Ya, tanda-tanda kekuasaan Allah mengambil pasangan dari jenis kalian sendiri. Dari tulang rusuk kalian diambil, dibesarkan dan dihidupkanlah Hawa. Ya, baru mulai terjadi ujian ketika terjadi dua makhluk yang berbeda jenis. Ya berbeda kelamin, laki perempuan ini, ada gesekan dalam kehidupan. Adam nggak punya nafsu, tapi Hawa yang punya nafsu. Makanya adanya Hawa nafsu, nggak ada Adam nafsu, betul kan? Mulai itu ada ujian tuh. Bukan Adam nggak tahu yang namanya khuldi, lamahul asma. Allah ajarkan nama semua sama Adam. Adam tahu. Cuma keinginan untuk mencoba tidak ada. Adam tergantung perintah, dia nabi. Cuma memang provokasi pasangan, penasaran, pengen nyoba, jadi mau nggak mau nyoba. Tapi karena Adam tahu konsekuensi dia minta pasangan dia yang bakal tanggung jawab, maka ketika melanggar apa yang Allah larang, dia Adam lah yang mengatakan Robbana zolamna anfusana. Itu doa Adam, bukan doa Hawa. Seperti baiti jannati, nanti rumahku surgaku, itu yang ngomong perempuan bukan laki-laki. Rumahku surgaku itu perempuan namanya Aisyah. Dan perempuan mesti tahu kenapa Aisyah bilang baiti jannati. Perempuan mesti tahu. Padahal kalau dibilang sorga, di Quran dibilang bahwa sorga itu ada hordeng yang bergelombang, karpet yang tebal, buah-buahan yang banyak. Sorga amsalnya begitu kan. Seakan-akan kalau rumah kita bisa gede, mewah, hordengnya bagus, karpetnya tebal, rumahku sorga. Tajri min tahtihal anhar, apalagi ini Kuningan, banyak cahaya gerojoknya, dibawa pakai gitu. Ya sorga, dan enggak gitu. Sorga itu malah ainun ra'at, wala udunun samiyat, wala khatar ala kulli qalbin basar. Nabi sudah bilang sorga, ya, wallahi malah ainun ra'at. Mata belum pernah ngelihat. Anda sebut satu keindahan, Anda biker sudah keliling Indonesia, sebut keindahan, banyak keindahan di Indonesia ini. Demi Allah sorga lebih indah. Wala udhunun sami'at, telinga Anda mendengar sesuatu yang indah, merdu. Demi Allah, gemericik air sorga lebih merdu. Wala khatar ala kulli qalbin bashar, bahkan belum pernah terbesit dalam hati seseorang tentang keindahannya. Khalas, jangan ngayalin sorga. Kenapa? Masih Allah rahasiakan. Masya Allah, dia bikin rumahku surgaku. Tapi kata rumah Aisyah kita tahu, yang sudah umrah, sudah haji, sudah datang ke museum Nabawi atau museum Madinah. Di Madinah beberapa museum tuh ada replika rumah Nabi. Di saat Aisyah bilang baiti jannati itu, ya Aisyah tinggal di rumah yang kecil sekali yang sekarang jadi kuburan Nabi. Itu rumah Aisyah. Antara rumahnya dengan mimbar tuh yang dikatakan raudhah. Ya, mimbar kemudian baru ke masjid. Jadi jauh dulu masjidnya. Enggak sekarang jadi satu kayak begini. Iya, di rumah situlah Aisyah mengatakan rumahku surgaku. Rumah yang enggak pakai ubin granit. Rumah yang enggak pakai marmer di saat Kisra punya marmer, Kisra punya granit. Aisyah tidak, pasir yang dipadatkan. Dindingnya cuma tanah dipadu dengan kapur. Atasnya pun pelepah korma yang dirajut, bukan lagi genteng kayak sekarang genteng rumah kita. Yang kalau hujan pasti masuk air semuanya. Wallah, disitulah Aisyah mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Apa ya kita bangunin begini bini-bini kita ntar kita. Ayo baiti jannati gitu. Agak berat tadi ya, makanya mesti kita dalemin. Apa ini maksud rumahku surgaku? Rumah ini merupakan pintu surga buat dia. Makanya Quran bilang waqarna fi buyutikunna wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Sebaik-baik tempat buat perempuannya di rumah. Sebaik-baik tempat buat perempuan ia di rumah. Nah kalau sudah begitu laki-laki mesti mikir kapan rumah dikatakan baik. Karena kalau bentuk tergantung daerah. Di negeri Arab mungkin banyak jendela karena panas. Ya dia nggak takut hujan walaupun nggak pakai genteng, pakai pelepah korma. Lawang hujan juga belum tentu setahun sekali gitu. Nah, di kita apa maksudnya? Bagaimana bikin perempuan yang kita punya ini betah di rumah? Betah di rumah dengan akad yang kita buat ketika kita berumah tangga. Misaqon ghaliza. Karena dia tahu perempuan terlindungi, terjaga, terfasilitasi untuk melayani. Bisa gak nanti kalau lelaki pulang seperti pulang ke sorga? Walaupun dia nggak bisa stay lama.
Karena laki-laki yang mesti keluar, menaklukkan dunia, mencari ayat yang tersirat untuk dibawa ke rumah menjelaskan, nak jangan gini-gini, nak jangan gini, cukup ayah nak, ayah gini. Udah, kalian nggak perlu tahu bagaimana kami di luar. Wallah, kalian tidak perlu tahu bagaimana kami di luar. Cukup kalian tunggu senyum kami ketika pulang nanti. Kami nggak berbicara. Kami dekat dengan kematian. Kami berani korbankan waktu kami buat kalian. Ya Allah, Masya Allah, wahai gadisku sayang sini. Permata hati ibunya. Tak terasa usia ini cepat sekali bergulir. Kau bukan lagi anak kecil yang mau ku gendong. Ku peluk kau sudah tidak nyaman sayang. Sebentar lagi ada lelaki yang mendatangimu yang aku tidak kenal siapa dia nak. Subhanallah, nah, sedih jadi seorang ayah. Sementara beban tanggung jawab di pundak ini akan banyak pertanyaan di akhirat nanti. Belum lagi masalah pribadi, masalah rumah pun kami akan bertanggung jawab. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan pernah bergeser kaki ini pada hari kiamat. Hatta yusalu, sampai ditanya. An ilmihi wa an jismihi wa an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqahu. Di sela-sela itu pun mesti mengembalikan ke hukum asal. Kami tercipta untuk beribadah. Sementara kami punya mata seperti kalian, yang hitamnya kecil, putihnya besar. Di luar kami ngelihat semuanya, kemaksiatan, keburukan dan lain sebagainya. Sempit waktu untuk menuntut ilmu, bukan gampang. Sampai ada mengatakan Rabbana zolamna anfusana. Dia nggak mengatakan Robbi zolamtu nafsi, tidak. Rabbana zolamna anfusana. Duhai Tuhan kami. Adam pakai bahasa Rabbana, bukan ilahana, bukan Allahumma, tapi Rabbana. Apa Rabbana? Robba yarubu, yang mencipta dengan proses. Rabbana, duhai Tuhan kami, Tuhan Adam dan Hawa. Bijak ya laki-laki. Dia bisa bilang Robbi, Tuhanku bisa, tapi lah Rabbana. Karena saya nggak sendiri, saya ada istri. Rabbana, duhai Tuhan yang menciptakan kami dengan proses. Ingat, Hawa ini dicipta dari tulang rusuk yang bengkok, dipaksa pun patah kalau lurus nanti. Zolamna anfusana. Ya, saya Adam dan Hawa telah berbuat zolim. Wa in lam taghfir lana, kalau kau tak ampunkan saya dan Hawa, lanakunanna minal khasirin, kami Adam dan Hawa rugi. Lihat bijaknya laki-laki. Karena dia tahu ini perempuan selama ada ikatan rumah tangga dengan dia, dosanya suami yang tanggung. Bahkan dikatakan ketika terjadi ijab qabul, aras bergetar itu loh. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai sah. Bergetar aras. Ada lelaki yang mau menanggung dosa manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini dikatakan misakon ghalizah. Misakon ghalizah. Ikatan yang kuat. Kita kalau nggak dekat sama Allah, kebayang kolektor dosa kita urusannya. Terkecoh kita dengan fitnah dunia, Allah terkecoh kita. Seakan-akan menurut kita, Ana sih alhamdulillah saat Ana udah berhasil, saat punya kerjaan, punya income, rumah bagus, istri cantik, anak banyak. Allah sayang sama Ana. Hei, kalau sayang Allah ukurannya begitu, Abu Lahab juga dapat begitu. Abu Jahal juga dapat begitu. Qarun juga dapat begitu. Fir'aun juga. Abu Lahab kurang apa Abu Lahab? Abu Lahab kan namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dipanggil Abu Lahab karena ganteng. Udah ganteng, tajir lagi. Lahab itu merah-merah, bercahaya mukanya itu. Ini bininya nih Urwah binti Umayyah, dipanggilnya Ummu Jamilah. Perempuan ada sejuta kecantikan di wajahnya. Yang laki ganteng, kaya, tajir, yang perempuan cantik, sempurna sudah. Hartanya banyak, anaknya banyak. Tapi kata Allah, ma'agna anhu maluhu wa makasab. Karena kacamata agama kita bukan itu sukses. Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Tidak bermanfaat apa yang dia miliki sudah. Kalau kita berkeyakinan kalau memang itu punya seperti yang Abu Lahab punya, kita tahu ini ujian. Ini nikmat yang bakal ditanya. Kamu punya tampang sehat, ganteng, istri cantik, emang gratis? Allah bakal tanya, sehat badan kamu buat apa?
Istri cantikmu ini buat apa? Jangan-jangan binimu ini tukang konten di IG gitu loh. Olahraga dikit, foto sono, foto sini. Apalagi banyak paparoji sekarang pinggir jalan. Tiap jepret sambil minggir gitu loh. Lah itu kan dosa, siapa yang nanggung? Suami. Bukan nggak ngerti kerudung panjang itu di An-Nur ayat 31, hijab Al-Ahzab 59, Ustadz ceramah sering dengerin. Oke, diulang-ulang ceramahnya sering denger. Kalau udah sering denger mestinya dipakai. Sekarang lagi tren, ini Indonesia lagi geger tentang pelari-pelari culture, betul? Jalan kaki 10.000 langkah. Berlari branded dengan baju dan pakaian yang mahal. Nggak ngerti, bukan nggak tahu kerudung syar'i bagaimana. Kalau sudah mulai lari, kerudung syar'inya copot, jadi kerudung penyelam yang masuk ke dalam kaos. Mulai pakai topi, kuncirnya nampak kayak punuk onta, bajunya ketat, masuk ke dalam celana yang ketat, berlari dengan sepatu yang betul-betul branded lah ya. Masya Allah, yang tantar foto, lakinya juga model mirip, kacamata taruh di belakang kuping gitu loh. Saya kata ini mukanya yang mana nih orang gitu. Ini orang kalau pakai kacamata aja nggak bisa, apalagi pakai yang lain gitu loh. Aneh yang dipertontonkan, sepatu kiri kanan beda warna, lagi tren sekarang kan. Ya ya kelas bas itu mah sudah ada tradisi milenial lah ya. Cuma kita juga nggak bisa diem kalau sampai membiarkan orang pengen sehat dengan cara yang haram. Ya. Yang menyehatkan, yang memberikan kesehatan siapa? Allah punya nama gak? Namanya siapa? Asy-Syafi. Anta Syafi. Kaulah yang memberikan kesehatan. Apa iya kita pengen sehat dengan cara yang haram mungkin sehat? La tadawa bil haram. Agama ini mengharamkan berobat dengan cara yang haram. Berobat mungkin mengkonsumsi obat-obatan ya. Tapi kalau yang namanya olahraga ini kan dia proses pengen sehat. Apa iya Allah kasih sehat dengan cara yang haram? Maka tadi saya kasih mukadimah, luruskan niat ini mukmin sana en corpore sano, apa mau al aklu salim fi jismi salim. Yang saya khawatirkan kalau mukmin sana en corpore sano ini goes sepeda 30 km nyampe, masjid depan komplek nggak nyampe gitu. Ini men sana en corpore sano, kuat lari, kuat jalan, orang tua panjang mata nunggu ditengokin nggak ditengok-tengokin. Ini men sana en corpore sano, lihat kok badannya keker, six pack, perutnya banyak gabin. Tapi yang digandeng yang six pack juga LGBT ternyata gitu. Kalah sama yang one pack gitu ya. Ini sangat disayangkan sekali. Kalau men sana en corpore sano, lihat. Yang ada kita berjuang belum, tapi foto mulu ya, modal keker, foto sono, foto sini. Kapan berjuangnya? Kapan kita manfaatkan sehat badan kita gitu loh. Terbukti kok. Mau nuntut ilmu yang pantas di majelis ilmu yang dibacakan zidni ilman warzuqni. Tapi karena kecapean mensana en corpore sano, di pojok majelis ilmu dia PW, yang pantas apa? Bismika Allahumma amudah. Ini sehat apanya? Kalau sehat yang al-aqlu salim fi jismi salim, ya badan yang keker ini bikin kita nih bangun melek pagi. Badan yang sehat ini bikin kita nih tahu bahwa memang hidup ini bergulir berputar, mengejar waktu yang dikatakan kematian nanti, husnul khotimah yang kita punya. Kesanalah arahnya. Min dzakarin aw unsa, perjelas laki-laki dan perempuan. Di perempuan begitu. Mesti ngerti kalau perempuan dipandang oleh agama ini dengan 4 kacamata. Yang namanya perempuan itu adalah libas, baju. Tolong perempuan, silakan sekolah setinggi-tingginya, belajar di mana aja, kalian madrasah. Cuma ingat ya, kalian libas, pakaian, penutup kekurangan. Kurangnya suami sempurna dengan adanya kalian. Bukan malah membongkar aib suami. Kalian yang dirugikan. Kalau suami sudah banyak beban dosa dengan 3 perbuatan kalian, manalah mungkin nakhoda bisa bawa bahtera ke surganya Allah. Ya, lebih baik ambil keputusan, nikah itu ibadah, cerai juga ibadah. Kita kadang-kadang suka salah paham, nikah itu ibadah, cerai itu ibadah yang Allah benci. Dari mana dalilnya? Lawang dua-duanya ibadah.
Kalau ini rumah tangga baik, pertahankan, perjuangkan. Karena Anda baik dengan menikah. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, mencegah pandangan, menekan syahwat. Tapi kalau nikah mendatangkan kerusakan, keputusan yang paling baik keputusan Asma dengan Zubair. Karena mereka berprinsip tidak ada ulama lahir dari rahim perempuan yang kurang ajar sama suaminya. Tidak akan pernah ada ulama lahir dari sperma laki-laki yang takut istri. Waduh, ini bahasanya ke sono nih tadi. Enggak, karena ini berkaitan sama rezeki nanti. Karakter itu timbul dengan itu gitu lah ya. Kan Zubair dengan Asma bercerai di usia tuanya, betul? Tapi 4 anaknya semua mati syahid, penghuni sorga. Beliaunya pun penghuni sorga, 10 orang yang dipastikan sorga, betul? Dan dia bercerai. Masalahnya di mana? Pernah dengar cerita Abdurrahman bin Auf yang hijrah ke Madinah bersama Nabi. Kemudian dia diam-diam menikah, dan Nabi tanya, kamu sudah menikah? Sudah. Kenapa enggak ngomong? Alluimu wala bisya, asbab nuzul, hadis yang mengatakan lain kali potong kambing ramein nikah, orang tahu kamu sudah nikah. Asbabun nuzulnya itu. Apa yang membuat dia menikah? Ada lelaki di Ansor itu yang punya istri, beberapa istri. Salah satu istrinya ini memang nggak kuat dengan kehidupannya yang sederhana dan miskin. Ini lelaki bijak, ini perempuan selamanya ngelawan karena dia nggak kaya. Kalau memang dia nggak bakal bisa bikin ini perempuan jadi baik, diceraikan istrinya. Kemudian diizinkan Abdurrahman bin Auf untuk menikah. Siapa Abdurrahman bin Auf? Lelaki kaya yang agamanya bagus. Ternyata setelah nikah sama Abdurrahman bin Auf, jadi perempuan soleha. Ternyata perempuan ini butuh materi. Tidak ada masalah. Hafsah, janda, dibawa sama Umar, ya ayahnya, untuk ketemu sama Abu Bakar dan Utsman. Kenapa nggak ke Ali? Kenapa nggak ke yang lain? Abu Bakar kaya, Utsman kaya, perempuan butuh materi. Tidak ada masalah. Cuma mereka nggak mau mutusin apa? Nabi sudah ngeker, betul. Dan ujiannya apa? Pola hidup sederhana Nabi. Membuat Hafsah nggak kuat kan? Dan Hafsah perempuan yang dicerai sama Nabi, betul. Cuma Jibril datang menginformasikan bahwa kerasnya Hafsah, ya, tidak pernah mengalahkan kerasnya Hafsah dalam ibadah tahajud dan berpuasa. Rujuklah dia Muhammad, karena dia istrimu nanti di akhirat. Allah perintahkan. Artinya ada perceraian, bukan tidak. Allah bikin surat At-Tolak, surat cerai dalam Quran, bukan surat An-Nikah. Karena urgensinya. Masya Allah, Zainab binti Jahsy, istri dari Zaid bin Haris, anak angkat Rasul, datang ke Nabi, aku ingin bercerai, nggak kuat sama Zaid. Kenapa? Zaid kan orang baik, ya Zaid orang baik. Terus kenapa kamu nggak kuat? Saya nggak suka mukanya jelek. Karena dia nggak paksakan. Ini rumah tangga mesti jadi baik. Pentingnya kita berilmu, adanya ta'aruf untuk mengukur diri ke depan seperti apa. Kalau rumah tangga nggak membuat agama ini bagus, wallah, belajar benci dan cinta karena Allah. Sehingga jangan dipaksakan. Akhirnya kita nggak suka, kerja berantakan. Gara-gara kerja berantakan, rezekinya nggak jelas. Akhirnya di rumah juga nggak nyaman, yang dikasih nafkah dibuang-buang. Banyak perbuatan mubazir. Mubazir temannya setan. Ya, kita kasih nafkah bulanan, nggak di-manage dengan baik, jadinya mubazir. Ini yang sering terjadi. Timbulnya apa? Kelihatannya depan orang kayak akur. Kalau manggil pasangan, yang, beb, cin. Di rumah piring terbang gitu loh. Ini muskilah ya akhi. Mau sampai kapan kita hidup pura-pura? Sementara waktu kita makin menipis. Jangan lupa Allah baik, cuma nerima yang innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Karena kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam kutaibnya ketika beliau memberikan nasihat kepada orang-orang yang sudah beribadah dengan benar, alangkah baiknya ibadah yang kalian lakukan ini memiliki buah yang banyak dalam kehidupan. Tentu ibadah itu ya nanti ada kaitan dengan rezeki yang halal. Karena orang sholat tapi ketangkap sama KPK. Orang sholat korupsi di DPR. Ini bukan nggak sholat ya. Kok nggak ngefek sholatnya Ustaz? Itu saya mengatakan banyak nanti kebaikan yang cuma sekedar digugurkan. Kenapa? Karena daging yang tumbuhnya memang dari barang yang haram. Karena kalau ukurannya sholat berjamaah itu sudah jadi kebaikan buat orang tersebut, dipandang oleh orang. Bukankah setan juga bareng kita ketika sholat?
Apa yang ngeliat soft yang renggang? Setan di antara kalian, betul? Jangan dibilang Nabi memang punya jawamiul kalim, sekali ngomong orang semua paham. Dekat Nabi ada Abu Jahal loh, ada Abu Lahab loh. Nabi kurang apa dalam ngomong? Kalau bahasa kita kurang apa saktinya nih? Sakti Nabi gitu kan, kalau bahasa kita sakti gitu kan. Jawamiul kalim, pendek kata, paham orang semua gitu loh. Tapi kenyataannya lihat, ini yang kadang-kadang kita lupa. Sama dengan kalau saya suka bilang kalau lagi umroh, banyak orang yang suka dari Jeddah menuju Mekah itu kan sudah bayangin pengen makan. Biasanya sebelum kita mulai tawaf, transit di restoran dulu, makan dulu. Ya Rob, saya suka bilang tolong jangan sampai lapar mata ya. Karena mungkin belum makan, ngelihat makanan di Arab itu kan warna-warni walaupun rasanya nggak seperti yang di Indonesia. Cuma main nyendok-nyendok aja itu. Nyendok aja. Nah ketika sudah nyendok nih kita bilang nih banyak amat, nggak kebanyakan. Enggak lah, bertiga sendiri. Oh Masya Allah. Pas makan nggak habis. Mubazir gak? Anda mau umroh tapi Anda mubazir. Mubazir temannya siapa? Biker juga sama. Ya, Anda dikasih air di botol, Anda minum setengah air, Anda buang begitu saja. Demi Allah, kemarin saya ke perbatasan Jordan ya. Saya ada di pengungsian orang-orang Suriah dan Palestina. Betapa air itu berharga buat mereka. Di kita di sini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah ya. Kita meremehkan air, kita buang-buang. Belum lagi makanan. Kita nih kayak ayam mati di lumbung gitu. Kebanyakan beras, apa bingung ngolah lagi gitu loh. Ini terjadi. Akhirnya apa fitnahnya? Setan masuk melalui situ. Kelihatannya kita sholat, cuma kita menggandeng setan. Kelihatannya ibu tadi tawaf di Ka'bah, cuma dia gandeng setan. Akhirnya umroh yang menjanjikan laisa lahul jaza ilal jannah, enggak. Harusnya selesai umroh haji ini tidak ada balasan yang paling layak kecuali sorga. Kenyataannya tidak. Dia tidak punya sifat penghuni sorga. Qoribin hayin sahalinnya hilang. Marah kalau nggak dipanggil Bu Haji, marah kalau nggak dipanggil Pak Haji. Pengen dibedakan dengan yang lain, kenapa? Karena kupluknya putih gitu, atau gamisnya masih baru, atau utnya masih terasa Abdul Somad Quraisy-nya gitu loh, dan lain-lainnya. La haula wala quwata illa billah. Kok jadi nggak lembut pulang haji, pulang umroh? Kok jadi nggak gampang? Ini ada masalah. Ibadahnya nggak menjanjikan kebaikan. Sementara agama mengatakan innallaha yuhibbu ayara asara ni'matihi ala abdih. Salah satu yang paling Allah suka dari diri seorang hamba melihat bekas ibadah. Nah ibadah bisa bekas kalau badan kita ini nggak menolak nikmat. Innar rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibu, kata Nabi. Orang terhalang dari rezekinya karena maksiat yang dia rutinkan. Dan maksiat yang sering ya berteman dengan setan. Perbuatan mubazir, anak muda begadang malam ya, gonjreng di pos ronda ya, permainan yang nggak ada manfaatnya, atau game ya sampai di lokasi mana aja. Anak sekarang handphone ini kan subhanallah fitnahnya kuat banget ini. Ini lebih dari korin nih handphone. Korin nggak masuk ke WC barang kita loh. Handphone masuk ke dalamnya. Betul-betul nih handphone, Masya Allah ya. Padahal ini ilmu pengetahuan di mana kita kalau manfaatin beruntung kita. Kita nggak repot bawa Quran, betul kemana-mana ada Quran di handphone. Kita juga bisa live kayak begini kalau nggak sempet datang karena jarak yang jauh. Kita bisa live dari kejauhan. Handphone ini ilmu pengetahuan. Cuma kalau di tangan orang yang nggak berilmu, ya kayak pisau di tangan orang yang nggak berilmu bisa dipakai buat ngebunuh. Kalau pisau di tangan orang yang tahu ilmunya ya akan dipakai buat motong hewan, motong bawang, motong apa. Tinggal tergantung orang yang memilikinya gitu. Dikedepankan ilmu sebelum berkata dan beramal. Masya Allah, subhanallah. Ayo kita introspeksi diri. Perempuan tuh libas, pakaian. Makanya siapkan maklum. Tazawadul wadudul walud. Nikahlah kalian dengan perempuan dengan penuh maklum tadi ya. Kemudian yang kedua, perempuan itu dipandang dalam agama ini adalah harsun, ladang, tempat curahan hati pasangan atau anak-anaknya. Mama siap mendengarkan apa yang anaknya omongin. Terjadilah dialog, bukan monolog. Karena yang ada di masyarakat kita ini, rumah tangga kita ini terkadang monolog. Kita cuma pengen didengar sama anak, nggak pengen ngedengar. Makanya kita nggak bisa berteman sama anak kita.
Kita bisa berteman sama teman kita awet, ada yang puluhan tahun berteman akur dari SD sampai tua nih. Loh kok bisa? Karena dialog, take and give-nya jelas. Dia mendengar dan dia didengar. Kalau sama anak kenapa kita nggak bersahabat? Sama orang tua kenapa kita nggak bersahabat? Dialog kita ini monolog, satu arah saja. Nah, perempuan dengan menjadi harsun ini ladang tempat masuk semua masalah. Dari ta'aruf dia sudah ada bayangan bakal banyak ujian gini. Harsun lah, sudah siap mendengar. Dia tahu lelakinya ini mencari nafkah setiap hari, berangkat pagi bareng tukang sayur, pulang malam bareng kampret tiap hari ini. Banyak maksiat keburukan yang bakal dia temui di jalan. Untungnya agama memberikan rukhsah. Apa rukhsahnya? Al-ulalak walisalakasani. Tenang laki-laki. Yang pertama kau lihat itu nikmat, yang kedua tergantung niat. Nggak dosa kita ngelihat pertama, ya ghaddul basar, illa kecuali memang ingin mengislah. Untungnya itu. Sehingga banyak kekurangan dalam diri kita. Belum lagi berbenturan dengan masalah. Ya Rabb, Masya Allah ya. Ada aja orang yang nyebrang sembarangan. Ada yang lampu sen kiri belok kanan. Aduh Masya Allah. Belum yang begini, belum yang begitu. Allahu Akbar. Lihat. Semua kita temui masalah numpuk di benak kita. Ini mesti punya wadah tempat buat curhat. Lah kalau pulang ke rumah dia nggak bisa curhat, bagaimana dia mau tenang untuk bawa bahtera ini kembali esok hari? Jadilah harsun. Yang ketiga madrasah. Perempuan wajib pinter, wallahi wajib pinter. Laki-laki mesti ngerti, berikan nafkah yang halal. Karena ilmu yang dia tuntut di majelis taklim, Pak, istri kita nih, perempuan-perempuan kita nih, wallah, ini lebih sering ke majelis taklim ketimbang kita, Pak. Jujur, majelis taklim banyakkan perempuan ketimbang laki-laki. Harusnya sudah berilmu. Tapi lihat, kenyataannya kan ujian mereka apa? Bisa baik sama suami orang, kok kasar sama suami sendiri gitu loh. Siapa suami orang? Ojol? Abang, ya Allah, mau banget sih. Makasih abang, gitu loh. Sama lakinya gitu gak? Makasih abang, gitu. Jujur loh. Ustadz suami orang bukan? Ustadz, ahsanallahu ilaika ya Ustadz. Mau nanya dong, sama lakinya gitu gak? Suamiku, ahsanallahu ilaika, gitu gak kira-kira gitu. Mau nanya dong, gitu loh. Ini senyum nih ibadah yang paling ringan loh. Ibadah yang paling ringan. Nggak bisa diterapkan dengan durasi yang banyak majelis taklim yang dia datangi. Introspeksi, jangan-jangan yang kita ngasih nafkah nih rezeki remeng nih gitu loh, yang nggak jelas. Atau kalau memang sudah jelas berarti ujian. Oke? Mecahin masalahnya gampang nih. Sabar, ujian kayak badai yang pasti berlalu. Tenang, berarti PR, islah dia, rapikan dia. Tapi kalau memang betul-betul kamu tahu memang prosesnya kamu sudah nggak benar, ya agak susah. Makanya ada pendapat ulama yang mengatakan tobatnya orang tua hidayah buat anak. Tobatnya suami baik untuk pasangannya. Begitu pula sebaliknya. Ini Masya Allah berkait sekali rezeki yang halal tersebut. Orang-orang yang berilmu tahu bukan tidak. Kemudian yang keempat, perempuan dikatakan sebagai mar'ah, cermin. Ya ukurannya perempuan, anak baik ibu yang dipuji, nggak apa-apa. Anak nggak baik ibu yang disalahkan. Karena memang cermin, mar'ah, perempuan itu mar'ah, tempat cermin. Kalau pengen lihat kondisi rumah seseorang, lihat istri orang tersebut. Bagaimana kondisinya, itulah jawaban yang Anda tanya, bagaimana kondisi dalam rumahnya. Ya, perempuan dilihat seperti itu, laki-laki juga sama. Kamu mau dilamar sama siapa? Sama si fulan. Ya udah, ukurannya bagaimana? Suruh cari tahu. Ya cari tahu lah, perlu tabayun itu. Sebelum terjadi ta'aruf atau nazar, kemudian ta'aruf, ya. Lihat hubungan laki-laki ini baik gak sama perempuan yang dia punya. Siapa perempuan yang dimaksud? Istri, ibunya. Siapa perempuan yang dimaksud? Adik kakak perempuannya. Siapa perempuan yang dimaksud? Anak perempuannya. Siapa perempuan yang dimaksud? Baru istrinya. Lihat bagaimana hubungannya. Kalau memang betul hubungannya baik, ya lihat dia orang baik. Sama ibunya baik, sama ibunya sopan, sama adik kakak perempuannya akur, menyiapkan maklum, sama anaknya, sama istrinya, dia baik. Ukuran awalnya gitu, dia baik.
Cuma kan kebaikan mereka itu kan tergantung apa yang kita masukkan ke mereka. Sekarang kalau kita berikan sesuatu yang nggak baik, kan udah dibilang tadi, daging yang tumbuh dari barang yang haram, ujungnya neraka, pasti nggak baik. Pasti tidak baik. Nah, Syekh mengatakan, kalau kita pengen lihat baiknya seseorang dengan ritual ibadah yang dia lakukan, yang pertama, orang tersebut akan hidup bergantung kepada Allah dengan tawakal yang bagus. Orang tersebut akan selalu hidupnya bergantung kepada Allah dengan tawakal yang baik, gitulah bahasanya. Karena nanti akan kita lihat juga ibadah itu membuat orang tidak seperti itu. Ini menurut Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Ya, beliau juga mengatakan orang tersebut menghadapi hidup tidak tenggelam dalam kesedihan. Kalau sedih ya manusiawi, cuma kan efek buruk ke badan nantinya. Tapi kalau memang sedih karena kemaksiatan yang dia perbuat memicu dia untuk bertobat, bagus. Berarti circle-nya kuat nih. Suami ngomong dia nggak denger, anak nasihatin juga nggak, temennya yang ngomong, circle, kita butuh circle, pergaulan. Kita juga kadang-kadang gitu ya, istri ngomong kita nggak mau denger, anak nasihatin kita kesel, pas temen yang ngomong iya circle tuh. Almar'u ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Maka pandai-pandai memilih teman yang baik. Bahkan penyebab muru'ah dikatakan dalam satu buku kitab Hilyatul Talibul Ilm itu ya, al-muru'ah, budi pekerti yang menjadi akhlak diri seseorang itu timbul karena 3 hal. Hal yang pertama yakni orang tersebut punya nasab yang baik. Ya, tapi nggak semua orang punya nasab baik, Ustaz. Iya. Cuma kalau memang dia punya nasab yang nggak baik, awali nasab dari dirinya. Bikin anak bangga punya orang tua dia. Bikin cucu bangga punya kakek atau nenek dia. Itu nasab ya. Atau yang kedua ilmu, nuntut ilmu. Tuntut ilmu. Ilmu ini akan mendatangkan muru'ah yang baik buat kita. Akhlak kita akan timbul dengan ilmu. Ya. Dan yang ketiga, yakni circle tadi, pergaulan. Ya, dalam buku dikatakan circle pergaulan. Pergaulan Anda dengan siapa? Nah, kalau pergaulan tentu Imam Syafi'i juga mengatakan dalam 6 syarat nuntut ilmu. Di syarat yang kelima itu beliau mengatakan sohbatul ustad, berteman dengan guru. Kata pertemanan ini ya tentu dengan hal yang positif. Jangan cuma kenal guru itu cuma di masjid, cuma di kelas. Sekali-kalilah bertendang dengan pasangan ke rumah guru kita, bawa anak untuk kenal sama orang-orang soleh gitu loh. Ya. Masya Allah, saya pernah datang ke satu rumah Syekh Rusaidan ya, di Madinah. Saya diajak ke sana, pengen ngelihat rumah Syekh ini. Beliau ini salah satu qorinya Syekh Abdul Razak kalau nggak salah ya, apa Musa lupa ya. Datanglah saya ke rumah dia. Rumah Syekh ini 4 lantai. Kita kumpul di lantai yang kedua. Itu kayak perpustakaan. Seukuran gini mungkin kali, sekitar hampir 300 meter full. Ini semua rak buku. Rak buku keliling semua. Dan ada halakoh-halakoh. Ya, saya duduk ngobrol sama beliau. Saya tanya dong, Syekh, ini ruang apa? Ini dia bilang seperti maktabah lah, perpustakaan lah. Tapi disinilah ruang dimana kita belajar dengan anak-anak. Itulah. Ini siapa sih? Ini anak-anak yang pertama. Ya, itu 2 orang. Itu anak panggilkan guru-guru dari kampus buat mengajar dia. Ini anak-anak juga. Ini anak-anak juga. Tiap anak itu dipanggilkan guru. Dan guru-guru yang berkelas semua. Masya Allah sih. Ya. Bukan cuma dia mesti belajar, dia mesti berteman dengan guru. Ini bukan pendapat ana, tapi apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, sohbatul ustad. Ajib. Ini ayah yang paham. Kalau anak ini dititipkan bukan cuma sekedar digedein kayak kambing tadi bisa dijual gitu loh. Mengembalikan fungsi hidup ini anak yang tercipta untuk beribadah. Dan dia sadar dia juga manusia. Jangankan Syekh, jangankan kita yang cuma ustadz atau orang-orang biasa. Wallah, selevel Nabi Allah Yakub alaihissalam. Siapa Yakub? Manusia mulia. Punya kakek Nabi, punya ayah Nabi, punya anak Nabi, dan dia Nabi, betul? Manusia mulia.
Dan ketika dia mau meninggal, dia kumpulkan semua anaknya, dia tanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anak-anakku, apa yang kau sembah kalau ayahmu wafat nanti? Ini Nabi loh, punya rasa khawatir. Kalau aku mati nanti, apa yang kau sembah? Dia nggak mengatakan ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kau makan kalau ayahmu mati, karena dia tahu Allah kasih rezeki. Cuma yang disembah. Wallah, kita boleh ngomong ke keluarga kita. Nah, apa yang kau sembah kalau ayahmu nanti wafat, nak? Apa yang kau sembah kalau buyamu nanti meninggal, nak? Di depan buya kau susah bangun subuh, nak. Buya masih hidup, nak. Quran tak kau baca, nak. Ayahmu masih hidup, nak. Kau ribut antar saudara, nak. Nah, ayahmu masih hidup, nak. Kau berteman dengan orang yang tidak jelas, nak. Ayah masih hidup, nak. Matamu lebih sering ke handphone ketimbang ke wajah orang tua, nak. Wahai istriku, aku masih hidup, kau tidak nurut. Aku masih hidup, kau halalkan yang diharamkan. Aku masih hidup, kau berteman dengan orang-orang yang gak jelas. Aku masih hidup, kau ngonten, pengen dipuji banyak orang. Kalau aku wafat nanti, saya masih ingat nasihat seorang ulama dari Yaman, al-walad al-hal. Wahai laki-laki, anakmu tergantung iparmu. Jangan sembarangan milih perempuan. Kalau nanti dia hamil, kamu meninggal, anak lahir, di tangan siapa anak itu? Tergantung iparmu. Iparmu siapa? Pemakan konvensional. Iparmu siapa? Nggak sholat 5 waktu. Belum lagi circle-nya nanti. Ya, wahai istriku, aku masih hidup, kau halalkan yang diharamkan. Boleh. Itu muhasabah. Karena waktu makin menipis, bukan makin menebal. Jamaah, wallahi sebentar lagi, sebentar lagi, sebentar lagi kita mendekati lubang, bukan makin menjauh. Sittin wa sab'in, aqallu zada min dzalik. Cuma 60, 70, sedikit yang lebih daripada itu. Sebentar lagi kematian pasti, kita persiapkan untuk itu. Itu bisa kita miliki kalau persiapannya matang. Makanya ulama menekankan sekali, Syekh menekankan sekali. Oleh karena itu kata ulama, wallahi, kalau memang seperti itu Ustadz, poin rezeki halal yang seperti apa yang mesti kita mulai, Ustadz? Ya, ulama bilang ada 3 hal, ada 4 hal yang mesti dilakukan oleh seseorang untuk dapat rezeki yang halal. Yang pertama, dikatakan bahwa kita mesti mengimani kalau ada rezeki itu sudah terbagi dan diketahui. Basicnya itu. Udah, jangan takut miskin. Jangan takut gak kebagian rezeki. Ajal dan rezeki telah diketahui, maklum. Ketika bayi berusia 4 bulan tadi ditiupkan ruh, ditetapkan rezeki, khalas. Tolong jangan halalkan yang diharamkan, pun sebaliknya. Jangan haramkan yang dihalalkan, jangan, khalas. Yakinkan bahwa rezeki nggak ketukar, khalas. Itu yang pertama. Yang kedua, yakni kita disuruh meninggalkan semua sebab-sebab yang mendatangkan keburukan. Karena yang dikhawatirkan nanti ada talbis. Talbis itu kan talbisul haqqa bil batil, taktumunal haq wa antum ta'lamun. Ketika terjadi kolaborasi antara yang hak dan yang batil, Allah sudah bilang taktumunal haq, yang hak pasti hancur. Ya, tadi contohnya Abdurrahman bin Muljam. Ya kalau dikuak sejarah tentang beliau, banyak keburukan ketika penuntutan ilmu tersebut. Jadi penghafal Quran, jadi duta Qurannya Umar ke Mesir ketika zaman Khalifah Umar. Kenapa di zaman Ali dia kok bisa membunuh Ali bin Abi Thalib? Al-Hajjaj As-Saqafi, ya, pembantai sahabat di zaman tabi'in yang membunuh Abdullah bin Zubair, ya, anaknya Asma itu. Ya, bahkan dia pernah mengimami sholat di mana Utsman bin Affan menjadi makmumnya karena dikurung oleh dia. Dia ngerti Quran bukan tidak.
Cuma Quran yang dimiliki oleh seseorang dengan didapat dengan cara yang nggak jelas dari rezeki yang nggak jelas tadi, ini yang dimaksud. Quran nggak mendatangkan low profile. Quran nggak mendatangkan kostum, pola hidup sederhana. Kalaupun kaya nggak mentereng, miskin nggak kelihatan. Tapi Quran menimbulkan sifat yang Allah nggak sukai. Apa? Riya, sum'ah, ujub. Orang direpotin dengan suara yang indah, gaya ngaji yang begini begitu. Allah subhanallah. Kita kalau bermakmum dengan para imam di Masjidil Haram itu nggak ada yang repot dengan suara di sana. Nyaman kita ngelihat orang yang ikhlas mengimami manusia. Karena dalilnya cuma iqra ma tayassara minal Quran, baca yang paling gampang. Baca yang paling gampang. Masya Allah. Karena memang ada peruntukan supaya orang tenang, di belakang nyaman, di belakang mendengarkan yang disampaikan. Lain sama azan. Kalau azan memang ditekankan banget, kalau bisa yang azan tuh yang cempreng, yang melengking. Kayak Nabi nyuruh Bilal, kenapa? Selain beliau ikhlas, suara sahabat yang paling jelek ya suara Bilal. Ya, makanya Bilal azannya itu sebelum subuh. Anna Bilal yu'azin bilail. Bilal itu azan pertama, Fajar Kazib. Azan berikutnya bukan Bilal, namanya Ibnu Ummi Maktum. Suaranya baik. Ada beberapa suara sahabat yang baik suaranya. Ya, salah satunya Abdurrahman Abu Musa Al-Asy'ari, Ibnu Ummi Maktum dan beberapa yang lain. Tapi kalau Bilal nggak, makanya Bilal untuk membangunin orang, cempreng. Tapi ikhlasnya. Ya, kalau Bilal azan sampai ke 7 lapis langit. Bahkan Jibril pernah datang ke Nabi bertanya, Solaita salat al-fajr ya Muhammad, sudah salat subuh belum Muhammad? Khalas solaita. Masa mina sauta Bilal? Tumben kami di langit nggak dengar suara Bilal. Masya Allah. Ikhlasnya. Ada peruntukannya lah yang nggak direpotkan. Ya Quran sama tadi. Balikin ke hukum asal. Ini Quran hudan, petunjuk. Tertunjuki tidak. Kalau pengen tertunjuki, wallah, berikan yang halal ke badan agar hati menjadi wadah. Datangi ayat, idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan. Kalaupun dibaca tambah iman. Wa ala rabbihim yatafakkarun. Orang-orang yang betul-betul bergetar hati dengan apa yang dibacakan tentunya. Allah musta'an. Masya Allah ya, kita pengen panjang bahasan, cuma waktu juga kita sisihkan waktu untuk berdialog lah ya. Ya, cuma sekedar mengingatkan tadi ada beberapa hal yang ditekankan berkaitan sama ilmu, sama muqaddimah rezeki yang halal. Yang pertama tadi mengimani kalau ajal dan rezeki itu terbagi dan diketahui. Kemudian yang kedua meninggalkan semua sebab-sebab keburukan. Karena memang keburukan itu mengkolaborasi kebaikan yang kita lakukan. Dan yang ketiga yakni kita bertawakal kepada Allah. Jangan sampai kita lupa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa rezeki itu semua makhluk di muka bumi telah Allah atur. Maka tawakal itu menjadikan Allah sebagai penjamin. Ya, Allah akan jamin kita kalau kita di atas kebenaran. Ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu tujahak. Kamu jaga Allah, Allah bakal jaga kamu. Kamu jaga syariat Allah, Allah akan temui kamu dimanapun kau berada. Jadi orang yang bertakwa, yaj'al lahu makhrajan, solusi. Yaj'al lahu min amri yusran, diberikan kemudahan. Yaj'al lahu furqana, diberikan furqan, kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Dan yang keempat itu yakni diperintahkan kita untuk istiqomah secara umum. Baik istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam bangun pagi bekerja, menjadikan siang untuk bekerja, malam untuk istirahat, atau mungkin istiqomah silaturahmi. Jangan bosan silaturahmi, karena ini penyebab datangnya rezeki kita insyaallah. Ya, fadhal silakan yang mau ditanyakan. Akhirud da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Nah. Baik, para jemaah barangkali ada yang mau ditanyakan, mungkin dari Iwan dulu. Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
Siap. Langsung ya Pak. Nah, bagaimana dengan kondisi bangsa saat ini? Banyak pejabat-pejabat pada korupsi, meskipun itu sholat gaji atau bagaimana? Apakah tidak mengerti arti daripada sholat atau bagaimana? Sebenarnya Ustadz, cut. Masuk. Iya, Ustadz, di ayat kan dikatakan inna sholata tanha anil faksa wal munkar. Sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenyataannya di negeri kita ini lagi banyak kejadian yang orang itu mungkin sholat tapi tetap berbuat keji dan mungkar gitu ya. Bahasannya tadi Pak saya sampaikan sepintas, makanya saya nggak mendetailkan. Ya, saya khawatir rezekinya nggak jelas Pak. Karena Allah nggak mungkin bohong. Kalau Allah bilang sholat itu mencegah kekejian dan kemungkaran, maha benar Allah. Shadaqallahul azim. Nah, ya, tapi kenyataannya tidak. Itu yang saya maksud tadi. Jadi banyak orang yang talbis Pak. Sholat mah sholat, cuma bajunya hasil korupsi. Sholat mah sholat yang dimakan syubhat dan haram. Ya, atau mungkin yang kedua, dia ini memang sholat ke Tuhan yang dia tidak kenal. Jujur saja Pak, Bapak kita semua udah hafal nama Allah belum? Jujur aja. Selama ini kita sholat ke Tuhan yang kita nggak kenal. Ajib gak? Sementara Allah bilang, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Berarti selama ini kita minta nggak dengan nama Allah, tapi kayak dijawab loh Ustaz, gitu loh. Perasaan dijawab, akhi. Agama bukan perasaan, agama dalil. Yang dikhawatirkan antum terjebak dalam istidraj, bukan al-maunah. Makanya udah yang paling baik Pak, asli nafsak yasluh lakan nasbak. Yuk introspeksi diri. Ya, baru yang lain terkritisi nanti dengan sendirinya. Ini penting banget. Wallahi, terlalu lama kita menyembah Tuhan yang kita tidak kenal. Kita datang ke rumah Allah, Allah yang kita nggak kenal. Kita nikah karena Allah, Allah yang kita nggak kenal. Padahal kalau Anda sudah menghafal, Anda lupa manusia. Cuma Anda tahu itu nama Allah. Tidaklah Anda minta rezeki, ya Rozak urzuqni, ya Muhid ahidni, ya Alim alimni. Sudah tahu asma, ya Rahman irhamna. Ini dalil. Ya, makanya yang dikhawatirkan generasi berikutnya ini Pak, generasi yang kita nggak kenalkan Tuhan. Ya, tadi efeknya apa? Quran bukan hudan tapi buat alat bantu ngonten nyari follower. Atau panitia kajian nyari duit dari panitia kajian tersebut, dari uang gitu loh. Atau orang baca Quran pengen dibayar. Atau ustadz ngajar pengen dibayar. Ini nggak ada yang namanya kerjaan, ini namanya kewajiban. Kalau ustadz ya kerja. Saya kemarin di markas Albani itu, Jordan. Saya lagi heran, kok ini pagi siang nggak ada kajian. Saya bilang di Indonesia ulama nggak banyak, cuma kajian full, subuh lain, duha lain, siang lain, sore, malam, asal mau kalau di Indonesia. Di sini kok ini kan sarangnya ulama, markas Albani, ahlul hadis di situ kan. Nah, dia bilang kalau pagi Ustadz, guru-guru kami para masyayikh ini kerja sampai asar. Kerja apa? Ada yang nguli bangunan, ada yang jual sayur, ada yang reparasi jam di pasar, ada yang ngojol, nge-grab lah kalau bahasa kita di sini. Nanti asar mereka selesai, mereka panggil keluarganya buat bikin halaqah di sini. Ada majlis kalau sudah sore nanti. Istrinya, anaknya dipanggil semua buat belajar. Saya dengar kayak gitu, kayak diguyur pakai air kobokan nasi padang bener-bener. Mereka bekerja bukan tidak. Mereka jadikan sebagaimana Allah jadikan siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Dahsyat. Ini azim. Buat kita pelajaran buat kita. Kita nggak disibukin untuk urusan yang bukan urusan kita sebenarnya. Ya makanya yang paling baik ya sudah,
Ya kuncinya kita belajar, semangat belajar. Nah, anak-anak baker juga di teman-teman MB ini doakan semoga istiqomah. Karena Jurnah Tujana ini bukan cuma kebut-kebutan, ya, bukan cuma sampai ke lokasi menang cerita, oh gue begini, dapat AP sepanjang jalan. Kalau nggak jadi ulil albab nggak usah ikut mendingan gitu lah. Ini bumi dihamparkan, gunung ditinggikan, langit tinggi tanpa tiang. Allah katakan wa ilal samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir mikir gitu kan. Kamu lihat itu langit ditinggikan tak bertiang, sombong jadi developer punya perumahan baru bikin rumah pakai tiang, sombong. No Tuhan bikin langit nggak pakai tiang loh. Wa ilal jibali kaifa nusibat, lihat gunung Cerme itu, gunung-gunung yang dikokohkan itu. Nanti waktunya habaan mansuro, debu yang berterbangan. Kerdil kita ini, enggak segede gunung, gunungnya kayak debu nanti. Wa ilal ardi kaifa sutihat, lihat bumi dihamparkan. Ya Allah, Indonesia enggak habis-habis, jalan enggak beres-beres ya Allah. Kecil banget kita di muka bumi ini. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajjiru fiha. Lihat bumi dihamparkan, hijrah kata Allah. Kalau kita enggak bisa nyimpulin mau ngapain? Mirip sama orang yang cuma hidup nunggu tua akhirnya mati. Sama. Nyampe nguk. Ada ilmunya enggak? Ngapain? Cuma ngerusak mesin, hilang manfaat. Nah, dalam hidup sama seperti itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Nah, silakan yang lain. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazakallahu khairan atas penjelasan Pak Ustaz. Kalau itu Pak Ustaz, apa namanya mau nanya Pak Ustaz, kaitannya dengan rezeki yang halal. Untuk kondisi atau kasus yang saya hadapi itu dilema Pak Ustaz. Saya bekerja dengan gaji yang tinggi, artinya bisa lebih dari yang sekarang itu harus di luar kota. Karena kondisi fisik saya itu harus keluar, terutama ke kota besar seperti Jakarta. Akan tetapi dilemanya itu, jika saya bekerja di luar kota, saya merasa birrul walidain saya itu kayak kurang itu Ustaz. Karena anak merasa kayak jauh berhubungan dengan orang tua ataupun mengetahui kabar orang tua sedang apa, itu kayak kurang kalau di luar kota. Sedangkan kalau di dalam kota, birrul walidain akan lebih terasa, akan tetapi salary atau gaji yang saya dapatkan itu kurang besar seperti anak bekerja di luar kota. Nah, apa minta masukannya untuk anak Ustaz, seharusnya harus seperti apa? Apakah tetap mencari pekerjaan di luar kota atau seperti apa? Syukran. Waalaikumsalam. Taib, naam. Ayo. Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Artinya begini. Kita kadang-kadang diposisikan untuk mengambil sesuatu yang paling bermanfaat di antara yang bermanfaat. Ya, atau kita memang kadang-kadang dihadapkan oleh permasalahan untuk meninggalkan sesuatu yang enggak baik di antara yang paling enggak baik. Ini butuh ilmu tentunya. Di satu sisi memang kita diperintahkan untuk seperti burung laki-laki, yaqdu himasan wa tarhu bitanan, terbang pagi temboloknya kosong, balik sore temboloknya penuh. Cuma ada kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan orang tua misalkan gitu ya. Sebenarnya kalau kita dialog dengan keluarga, dengan yang ada di rumah, bisa kita kondisikan. Kita tinggal di masa di mana ini gampang sekali. Saya juga punya orang tua. Saya jadi kakak yang paling tua, jadi ayah yang paling tua, jadi anak laki satu-satunya sekarang karena sudah pada meninggal. Ada ibu yang
hubungannya bagaimana, durasi kita keluar kota, kita ngajar, kita ini, ya memang Allah perintahkan kita untuk seperti itu. Tapi ada sosial media yang kita bisa video call setiap pagi, ya malam kita tanya bagaimana keadaannya, sehingga feeling seorang anak timbul untuk kira-kira kita bisa minta tolong yang lainnya nanti, atau kita tanya setiap hari apa yang dibutuhkan sama ibu setiap hari. Nah, buat orang laki, ibu itu segalanya. Kunci sukses kita ya di ibu kita. Kalau ibu sudah ridho sama kita, orang tua sih secara umum, ya, ibu nomor satu. Kenapa? Sifat perempuan yang dilindungi bukan melindungi. Lain sama ayah yang survivor, beda ya. Ibu. Tanyakan semua kebutuhan dia, sehingga jangan pernah satu hari pun Anda tidak menatap wajah orang tua Anda, mumpung masih ada. Tapi nggak menghentikan kewajiban. Dan jangan jadi lemah karena ada orang tua yang jadi beban kita sekarang. Ya, jangan anggap dia beban, dia nikmat buat kita. Karena tiap gerak tubuh kita untuk dia ridhonya Allah. Lain sama orang perempuan, kalau sudah nikah, suami lebih dari orang tua, bakti kepada suami, bakti kepada kedua orang tua. Kalau kita sudah nggak punya orang tua, ke siapa kita mau berbakti? Mertua, alhamdulillah dia orang tua. Tapi beda. Kalau dua-duanya sudah nggak ada, ke siapa kita berbakti? Sampai sahabat Abdullah bin Umar menyerahkan tunggangan dan bawaannya coba karena apa? Menyambung silaturahmi dengan teman orang tua yang sudah meninggal. Saking pengen berbakti. Makanya kalau saran Anda sih, ya kalau memang antum harus keluar, nggak apa-apa. Allah perintahkan kita keluar. Tapi manfaatkan teknologi ini untuk selalu berhubungan dengan beliau. Berikan dia fasilitas handphone yang bagus, ya, berikan sinyal yang bagus sehingga nggak ada halangan terhambat hubungan kita dengan beliau. Fasilitasi. Karena orang tua asal mau ditegur, sama kita juga kan kalau di rumah sama. Cuma nemuin pagi kerja seharian, balik lagi sore, sama aja. Hari ini juga kita ada pesawat, jangan hitung-hitungan sama orang tua. Ya, nggak ada miskinnya kita kalau butuh urusan sama orang tua. Apalagi laki-laki, demi Allah, wallahi ya ummi inti ala ro'si, wahai ibu, kau di atas kepalaku wahai ibu. Itu kunci sukses kita. Barakallahu fikum, insyaallah. Taib, ini yang datang hari ini nih, ya Rabb, masya Allah. Teman-teman MB ini memfasilitasinya. Ada yang sudah dengar iklan lama, cuma baru datang hari ini. Dari tempat yang paling jauh, sengaja mau kajian sama Ustadz di masjid Rumah Sakit Permata. Ada yang paling jauh datang kemarin. Di mana, Pak? Palimanan, oh masya Allah. Cirebon ya. Ada yang lebih jauh dari Palimanan? Ada yang lebih jauh lagi mungkin dari Palimanan yang datang ke sini. Paling jauh Pleret, jauh mana kira-kira? Purwakarta ya. Tapi kan lebih jauh dikit. Yang lebih jauh Palimanan ya? Lebih jauh Pleret ya? Oh masya Allah. Naik apa tuh kemarin? Datang buat kajian, sengaja buat kajian. Ini dua nih jauh nih, bapak nih, masya Allah ya, ini dua-duanya bro ganti bahan bakarnya bro, isinya. Nanti panitia nyiapin buat ganti bahan bakar antum itu. Antum telah jawabnya. Udah tahu hadiah baru ngomong tadi. Taib, apa namanya? Ada yang datang pada hari ini usianya paling tua. Ada, apa? Berapa? 67, ada yang lebih 67 siapa? 74, oh masya Allah. Ada yang lebih dari 74, ibu-ibu ada, mangga bu. Ibu-ibu ada yang umurnya lebih dari 74. Nah itu, ini berapa naik? 78. Oh. 78. Iya 78, iya. 78. Ibu udah penekanan kalau ibu-ibu itu. 74, 78. Paling tua nih ya, perwakilan. Dua-duanya kasih jajan buat jajan sama cucunya sore ini. Nanti ada amplop Pak ya. Tanpa mengurangi rasa hormat Pak, cuma kami senang berbagi. Karena gini Pak, kami ini belum apa 70 Pak. Bapak 74, Ibu 78. Masih mau duduk di majelis ilmu Pak. Kita ini umur belum 60 Pak, udah ngomongin merek obat Pak gitu loh. Khawatirnya seumuran Bapak kita nggak sempet nanti. Doakanlah Pak ya, mudah-mudahan kita nih anak-anak muda semangat menuntut ilmu ya.
Jadi generasi Robbani ke depan membuat kebaikan yang banyak insya Allah nanti mudah-mudahan. Adakah yang terakhir nih? Yang datang pada hari ini bawa keluarga paling banyak. Ngajak teman, ngajak keluarga. Berapa Pak? 7 bapak, istri sama anak tuh? Iya, keluarga. Oh ya, 7. Ada yang lebih baik dari 7? Ada? Ada, itu berapa tuh? Berapa? 13 orang. Menang ya 13 orang. Itu baru 7. Itu 13 keluarga semua apa teman? Campur ya? Itu 13 ya bro. Kasih jajan bro. Ini Masya Allah nih ya. Semangat berbagi. Mandal ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Orang yang mengajak, mempertunjukkan kebaikan dan orang ikut kebaikan tersebut berpahala sebagai orang yang berbuat kebaikan insyaallah ya. Bayakum insyaallah. Ya Rabb, semoga manfaat yang disampaikannya. Kita masih menuju Majalengka nih. Masih panjang perjalanan, itu aja kali ya. Semoga Allah berikan yang terbaik selalu buat kita. Jaga ukhuwah di antara kita, jangan lelah untuk saling mendoakan ya. Doakan diri kita, keluarga kita, doakan nih rumah sakit permata kita yang semoga Allah jaga selalu sebagai taman-taman penyubur iman insyaallah. Dan yang terpenting doakan negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya ya. Tidak gampang terprovokasi oleh orang-orang yang menginginkan kerusakan. Siapapun pemimpinnya, doakan semoga Allah berikan hidayah dan diletakkan rasa malu di hati mereka insyaallah ya. Taib jamaah, itu aja kali bisa disampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.